Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Pemasaran dan Promosi Bisnis yang akan dibacakan oleh Jagia yang pertama. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antaranya seseorang dengan yang lainnya. Tujuan dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai superior, menetapkan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Konsep inti pemasaran yaitu 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. 2. Produk, barang, jasa, dan gagasan. 3. Nilai, biaya, dan kepuasan pelanggan. 4. Pertukaran dan transaksi. 5. Hubungan dan jaringan. 6. Pasar. 7. Pemasaran dan calon pembeli. Kebutuhan dan keinginan dan permintaan pasar. Kebutuhan manusia, human needs, adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan pasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya, tetapi juga psikis, rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, pemikiran, dan lainnya. Kebutuhan diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Bentuk kebutuhan manusia yang terpengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan atau wants digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan, demands. Produk, barang, dan jasa, dan gagasan. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai, akan disukai dan yang tidak disukai oleh konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk, barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Nilai, biaya, dan kepuasan pelanggan. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biayanya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain terdiri dari nilai produk, jasa, personil pemasaran, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan dipengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa puas. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hendy. Saya persilakan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. 1. Terdapat sedikitnya 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain.
Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan masing-masing. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat atau negosiasi. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan dua pihak. Persetujuan mengenai kondisi, waktu dan tempat. 5. Hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah pengembangan aset unik perusahaan yang tersebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak mendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer dan agen iklan, ilmuwan dan pihak-pihak lainnya yang bersama-sama dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang keenam, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi serta pertukaran produk yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin tersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan keinginan pengguna barang atau jasa. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada produk mereka sendiri. Yang ketujuh, pasar dan calon pembeli. Pemasaran adalah seorang yang mencari sesuatu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual tergantung pada tingkat keaktifan mereka dan mengupayakan terjadi pertukaran dalam situasi di mana kedua belah pihak secara aktif mengupayakan terjadi pertukaran. Maka keduanya disebut sebagai pemasar dan situasi tersebut adalah salah satu pemasar timbal balik. Peranan pemasaran dalam perusahaan. Kegiatan pemasaran harus dijalani berdasarkan falsafah pemasaran yang efisien, efektif dan bertanggung jawab sosial yang telah dipikirkan dengan matang mengenai dampak produk yang dipasarkan terhadap konsumen dan lingkungannya. Tentunya diperlukan manajemen pemasaran dalam suatu perusahaan yang berfungsi untuk merencanakan atau mengimplementasikan kegiatan bernegosiasi, mengarah serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapainya tujuan bisnis secara optimal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan materi rencana pemasaran. Dalam merencanakan pemasaran terdapat beberapa konsep yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pemasaran menjadi lebih optimal. Di antaranya adalah konsep produksi. Konsep ini adalah falsafah paling tua digunakan dalam penjualan. Konsep ini masih berlaku dan bermanfaat pada situasi yaitu 1. Bila permintaan akan produk lebih besar dan penawaran. 2. Terjadinya bila biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Akan tetapi perusahaan yang bekerja dengan konsep ini menghadapi resiko tinggi dengan fokus terlalu sempit pada operasinya sendiri. 2. Konsep produk. Dalam konsep ini perusahaan mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat dengan baik dan mereka dapat menilai kualitas dan kinerja suatu produk. Produsen harus mencurahkan energi untuk menghasilkan produk yang diunggulkan dan terus-menerus menyempurnakan sehingga konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja dan perlengkapan inovatif yang terbaik.
konsep penjualan. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Produsen yang menerapkan konsep penjualan ini harus mahir dalam melacak calon pelanggan dan menjual manfaat produk kepada konsumen. Dapat juga diterapkan pada barang yang baru ditawarkan ke pasar seperti asuransi kesehatan, investasi, dan yang lainnya. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menjelaskan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan menyampaikan kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep ini mengajak perusahaan untuk membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktek pemasaran mereka. Hal ini agar dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan 3 faktor, yaitu laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan kepentingan publik. Strategi pemasaran. Dalam mengembangkan strategi pemasaran dikembangkan dengan menerapkan bauran pemasaran atau yang dikenal dengan marketing mix atau strategi. Marketing mix adalah kombinasi dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan barang dan jasa tertentu selama periode waktu tertentu dan pasar yang tertentu. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.